Halo Sobat Sarung Pun, pernahkah kalian berpikir, apa tujuan Sang Pencipta menciptakan kita? Dan setelah sekarang para manusia tercipta di dunia, apa yang menjadi tujuan hidup mereka? Nampaknya, ini menjadi pertanyaan paling filosofis yang pernah ada. Mempertanyakan awal kejadian hidup kita. Aristoteles berpendapat bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk hidup dalam kesempurnaan, sesuai dengan alam manusia yang rasional. Yang artinya, hidup manusia mutlak dikembalikan kepada manusia itu sendiri, melalui seberapa besar kemampuan yang dia dapat lakukan dalam hidupnya. Pengajaran filosofis juga datang dari Buddha, yaitu bahwa dunia tempat manusia saat ini adalah berada di antara alam penderitaan dan alam kebahagiaan. Meski hidup di dunia yang bukan serba menderita, tetapi karena di dunia ini manusia terikat dengan segala sesuatu yang sifatnya material, seperti tubuh, persepsi, pikiran, perasaan, dan sebagainya. Dan segala sesuatu yang sifatnya material akan binasa, maka selama di dunia ini, manusia juga akan mengalami penderitaan. Dan karena itu, tujuan manusia hidup di dunia ini adalah melepaskan diri dari penderitaan tersebut. Menurut ajaran Buddha, tingkat perbuatan baik adalah kunci untuk dapat melepaskan diri dari penderitaan. Jika perbuatan baik manusia sudah sempurna, maka dia akan menjadi Buddha di alam kebahagiaan. Jika belum sempurna, maka dia akan terus dilahirkan kembali di dunia ini. Kesimpulan yang bisa ditarik adalah, filosofi Buddha mengajarkan bahwa tujuan kehidupan manusia bergantung kepada manusia itu sendiri, yang artinya, manusia mutlak untuk menentukan tujuan hidupnya. Jika para filsuf tersebut memilih untuk mencari tujuan hidup manusia, dengan menarik ke dalam pribadi manusianya itu sendiri. Ini juga baik, karena mereka mengajarkan manusia hidup harus dengan bekerja keras. Maka solusi kedua adalah mencari tujuan hidup manusia dengan menarik segala sesuatu keluar, menuju rencana Sang Pencipta. Yaitu, apa tujuan Sang Pencipta menciptakan manusia? Solusi ini dihadirkan untuk menjawab isu keadilan, karena pada mulanya manusia dilahirkan ke dunia dengan keadaan awal yang berbeda-beda. Ada hal yang tidak dapat manusia tentukan sendiri, atau berada di luar kuasa manusia itu sendiri. Misalnya, manusia pertama tidak dapat memilih untuk diciptakan dengan 2 tangan dan 2 kaki. Atau 1 tangan, 1 kaki, dan 2 mata. Manusia pertama tidak bisa memilih untuk dilahirkan di lingkungan yang serba ada, atau sebaliknya di lingkungan yang serba sulit. Sehingga, tentu hal itu mempengaruhi tingkat penderitaan yang berbeda-beda, dan tingkat kesulitan yang berbeda-beda juga untuk memperoleh sesuatu yang disebut sebagai kesempurnaan atau kebahagiaan. Solusi ini juga untuk memberikan pertanyaan lebih dasar, bahwa apakah benar Tuhan membenarkan, menyetujui, atau meride agama atau filosofi yang selama ini manusia anut tadi? Karena itu Sobat Sarung Pun, mari kita simak hal berikut ini. Pertama, sadarkah kita, bahwa semakin hari, manusia semakin bekerja keras untuk mencari harta dunia? Ada yang bekerja dari pagi sampai malam, atau sebaliknya. Ada yang memilih untuk tidak tidur berhari-hari agar mendapat harta dunia. Atau bahkan, ada yang sampai mengorbankan jiwa raganya dan keluarganya, demi harta dunia. Setelah mendapatkan harta dunia dari hasil kerja keras tersebut, manusia sekali-kali akan mencari kepuasan, demi menghargai hasil kerja kerasnya. Setelah mendapat kepuasan, lama-kelamaan akan menjadi gaya hidup, dan manusia akan meningkatkan kebutuhan hidupnya menjadi lebih mewah. Karena pengeluaran menjadi lebih banyak, maka tentu, manusia akan memperbanyak kerja kerasnya. Kerja keras dan gaya hidupnya yang lebih banyak itu, membuat manusia tidak bisa lepas dari yang namanya juga penderitaan sakit penyakit, dengan melakukan pengobatan. Hal tersebut membuat harta manusia kembali ke titik nol. Begitu seterusnya, sampai manusianya sendiri kembali ke titik nol yaitu kematian. Nampaknya hal tersebut sudah dianggap lumrah, dan menjadi sistem di dunia ini. Manusia bekerja supaya bisa makan, kita bisa makan karena kita sudah bekerja. Kedua, pernahkah kita bertanya, apakah hal yang manusia lakukan tadi sudah benar? Melihat dari solusi, yang mentitik beratkan Sang Pencipta atau Tuhan sebagai titik awal kehidupan manusia, dan dengan demikian, dia pula yang mempunyai tujuan penciptaan manusia di dunia ini, maka solusi yang sebenarnya adalah, di dunia ini manusia dapat makan adalah karena Tuhan yang telah menyediakan ladang makanan untuk kita. Sama halnya, burung-burung di udara dapat makan, karena ada banyak tanaman yang tumbuh di bumi. Bekerja hanyalah alat yang manusia pakai untuk mengolah ladang makanan yang sudah Tuhan sediakan. Ada manusia yang pergi ke laut membawa jaring untuk menangkap ikan. Ada juga yang pergi membawa tombak. Tetapi ada juga manusia yang menangkap ikan dengan memakai alat peledak, yang dampaknya merusak lingkungan laut. Jika Tuhan yang menyediakan ladang makanan untuk manusia, maka tentu manusia juga harus mengetahui alat apa yang tepat agar kita dapat memperoleh makanan itu dengan benar.
Jika kita salah memakai alat atau pekerjaan itu, maka tentu sama artinya kita telah merusak ladang yang sudah Tuhan sediakan. Dan itu tentu adalah perbuatan yang tidak benar. Jadi berdasarkan solusi ini, maka nomor satu kita sendiri harus tahu dulu, apakah Tuhan merida atau menyetujui pekerjaan yang kita pakai. Apakah Tuhan juga merida tujuan kita mengambil rezekinya? Karena jika manusia mengambil makanan untuk tujuan yang salah, seperti memperkaya dirinya sendiri, tanpa memperdulikan sesamanya, tentu ini juga adalah perbuatan yang tidak baik dan tidak benar. Dan tentu tidak sesuai dengan tujuan Tuhan. Ketiga, permasalahannya, tidak ada satupun manusia yang pernah tahu apakah perbuatan, pikiran, dan motivasi hatinya diridha Tuhan atau tidak. Apakah tujuan kita sudah sama dengan yang Tuhan mau atau belum? Hal ini dikarenakan manusia tidak pernah bisa paham apa yang sebenarnya direncanakan Sang Pencipta untuk kita. Karena tentu, yang paling tahu dan paling memahami semua rencana Tuhan, hanya Tuhan itu sendiri. Para nabi atau utusan Tuhan pun tidak bisa tahu, dan tidak bisa memahami semua rencananya dengan sempurna saat menyampaikan ajaran mereka. Artinya ajaran-ajaran yang disampaikan oleh manusia-manusia yang disebut sebagai utusan Tuhan tersebut, pasti masih memiliki kekurangan bila dibandingkan dengan apa yang ada di dalam pikiran dan rencana Tuhan itu sendiri. Meski begitu, kita dapat tetap memaklumi bahwa kekurangan tersebut tetap membawa inti tujuan yang sama, yaitu kebaikan bagi manusia. Hal ini mengindikasikan bahwa sang penyampai pesan memang harus langsung Tuhan itu sendiri, supaya pesannya adalah sah dan bisa tersampaikan dengan sempurna. Permasalahannya, jika Tuhan dengan kemuliaannya datang ke dunia dan memberitahu langsung, muka dengan muka kepada manusia, pastilah terjadi kiamat, dan manusia akan mati. Jadi hal itu dipandang mustahil terjadi. Di abad pertama, tepatnya sekitar tahun 50-100-an. Jauh sebelum Muhammad dan Islam tadi dilahirkan. Orang-orang yang mengaku pernah bertemu dengan Tuhan, memberikan kesaksian, bahwa Sang Pencipta telah mendatangi dunia ini melalui wujud manusianya, sehingga mereka dapat melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka kemudian mencocokkan kedatangan Tuhan ke dunia ini, dengan banyak ramalan dan nubuatan yang ada di kitab-kitab terdahulu, yang banyak mencatat kejadian tentang Tuhan yang telah menampakkan diri kepada para nabi dalam bentuk suara, cahaya, api, dan lain semacamnya. Dan ternyata hasilnya adalah cocok. Namun kali ini, Tuhan ternyata datang dalam wujud manusia, yang selalu dapat bersama-sama dengan mereka setiap hari. Nampaknya, dengan kesaksian orang-orang tersebut, bahwa Tuhan pernah mengutus firman atau perkataannya sendiri, ke dalam dunia dalam wujud manusia, adalah agar manusia dapat mengerti apa sebenarnya pikiran, rencana atau tujuan manusia itu diciptakan. Sang firman Tuhan itu dikenal dengan nama Yesus, yang Maha Tahu. Dia tahu persis kapan dia akan mati, disalib, dan kapan akan bangkit, dan apa saja yang akan terjadi di sepanjang hari kematian dan sesudah kebangkitannya. Bapanya di sorga, yaitu pribadi sang pemilik firman itu sendiri, juga berkata bahwa dia berkenan kepada Yesus sang firman-Nya. Karena itu, dalam bahasa Arab, Yesus juga disebut sebagai kalimat Allah, yaitu sang firman Tuhan yang hidup menjadi daging manusia. Artinya, yang firman Tuhan yang ilahi itu mewujud menjadi manusia. Hal ini berbeda dengan manusia yang menjadi Tuhan atau dituhankan. Karena Yesus Kristus disebut sebagai firman Tuhan, maka tentu apa yang keluar dari mulut Yesus adalah 100% sama dengan apa yang dipikirkan dan direncanakan oleh Sang Pencipta itu sendiri. Namun sering juga menjadi polemik di kalangan non-Kristen, yaitu mengenai satu hal yang Yesus tidak ketahui, sewaktu dia hidup sebagai manusia di dunia ini, yaitu mengenai kapan waktu kiamat akan datang. Ini tercatat dalam Injil Matius 24 ayat 36. Meski begitu, ternyata ketidaktahuan Yesus bukan disebabkan karena Yesus tidak maha tahu, tetapi justru karena dia maha tahu. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Firman Tuhan yang menginspirasi seorang utusan Tuhan bernama Paulus, mengatakan bahwa dalam rupa, yaitu sifat-sifat Allah, Yesus mengosongkan dirinya. Arti mengosongkan adalah benar-benar merendah. Bukan berpura-pura. Hal ini berbeda dengan manusia biasa seperti kita, yang pintar, tapi berpura-pura untuk merendah, sebenarnya dia itu keadaannya tetaplah seorang yang pintar. Jadi, Yesus benar-benar menjadi manusia, bukan berpura-pura menjadi manusia. Tetapi meskipun dia benar-benar memiliki sifat-sifat kemanusiaan dalam dirinya, tidak membuat sifat-sifat kealahannya menjadi hilang. Melainkan tetap ada. Terkecuali, jika dia sendiri yang mau memilih untuk tidak menggunakan sifat kealahannya. Jadi, meski Yesus tidak tahu hari kiamat, itu dikarenakan pilihan dia sendiri untuk mengosongkan pengetahuannya tentang kapan hari kiamat. Dengan demikian, Yesus Sang Firman Tuhan memberikan pilihan untuk manusia, untuk dapat mengerti apa yang menjadi ridho atau kehendak Tuhan.
Apa yang menjadi rencana atau tujuan Tuhan untuk kita? Karena Dia sendiri adalah pikiran, firman, dan rencana Tuhan. Jadi sekarang, untuk mencari ridho atau persetujuan dari Tuhan, maka cukup teladani Yesusnya. Yesus mengeluarkan firman-Nya yang berbunyi demikian. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Dengan demikian, pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki dan direncanakan Tuhan sejak semula adalah supaya semua manusia sama-sama masuk ke dalam kekekalan dan kebahagiaan surga. Dan jika selama ada di dunia, Yesus Sang Firman itu sendiri bekerja untuk hal itu, maka pastilah kita pun harus meneladani yang Dia lakukan, yaitu bekerja agar semua manusia juga dapat masuk ke surga. Dan ini adalah pekerjaan yang mulia, karena berarti satu manusia memikirkan kebaikan manusia lainnya, dan nilainya bukan kebaikan yang sementara, tetapi kebaikan yang kekal di surga. Dengan demikian dapat diasumsikan, bahwa Tuhan menciptakan manusia dapat dengan tujuan agar manusia terlibat di dalam pekerjaan Tuhan itu sendiri, agar manusia merasakan seperti apa rasanya jika berjalan dan bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Semuanya semata-mata adalah kasih karunia yang diberikan Tuhan untuk kebaikan manusia. Sobat Sarung pun, ada banyak hal yang masih menjadi rahasia dalam hidup kita. Namun, bukan berarti Tuhan tidak memberikan jawaban, atau setidaknya panduan untuk manusia. Firman Tuhan itu adalah panduan yang langsung datang dari Tuhan. Kami membuat video ini adalah murni untuk tujuan memberikan opsi kepada kita semua, selagi kita semua masih diberikan opsi untuk hidup di dunia ini. Kiranya kita semua sudah hidup sesuai yang dimau dan diridha Sang Pencipta. Amin. Salam toleransi. Salam satu rumpun.